Hello guys, welcome back to my channel Jarwo Gaming. Oke, pada video kali ini saya akan membahas lebih spesifik mengenai emblem atau balazon, fitur terbaru dari Evony. Di sini kita lihat emblem. Saya akan menjelaskannya lebih spesifik lagi agar kalian mampu memanfaatkan buff yang ada di sini dengan baik. Oke guys, pada video sebelumnya saya membagikan tentang emblem juga, tapi itu saya mix dengan beberapa pembaharuan Evony. Nah, pada video kali ini saya akan lebih fokus pada pembahasan balazon ini guys, atau emblem. Oke, di sini saya akan menunjukkan beberapa emblem yang saya dapatkan ya guys. Saran saya pertama kali Anda mendapatkan emblem ini, Anda jangan pernah meningkatkannya terlebih dahulu. Jangan ya guys, jangan kalian tingkatkan atau kalian up levelnya. Sebaiknya kalian tahan dulu, kalian simpan dulu sampai emblem kalian. Di sini ada keterangan. Nah, di sini emblem keterangan maksimal kita bisa menyimpan 500. Usahakan kalian simpan dan kalian tahan dulu hingga 450 atau 480. Seperti itu guys. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan banyak emblem di sini, hal pertama atau proses pertama yang kalian fokuskan adalah memasangnya tentunya ya guys ya. Tapi di sini yang penting adalah satu, kalian perhatikan pada buff utama. Ini buff utama ya guys ya. Saya menyebutnya buff utama. Jadi di buff utama ini kalian perhatikan di sini ada banyak buff. Saya akan berikan contohnya. Nah, di sini ada buff bermacam-macam. Kalian perhatikan setiap emblem itu berbeda buffnya guys. Jadi kalian perhatikan dulu buff utamanya ini. Jadi seperti itu ya. Di sini kalian bisa perhatikan kapasitas pelatihan pasukan berkuda, serangan pasukan bala bantuan berkuda. Lalu di sini HP pasukan bala bantuan berkuda, muatan pasukan berkuda. Lalu di sini emblem angin soul, HP pasukan berkuda dalam rally, HP pasukan berkuda dalam rally. Nah, di sini kan berbeda-beda guys ya. Ada banyak buff yang berbeda. Oleh sebab itu, kalian cukup tahan dan kalian simpan. Jangan kalian tingkatkan emblem kalian. Oke? Itu step pertama. Nah, lalu step kedua adalah kalian memperhatikan buff utama. Di sini kalian lihat buff utamanya. Jika kalian pemain PvP, kalian pastikan yang kalian butuhkan adalah pertahanan barisan atau serangan. Nah, di sini ada muatan guys ya. Ini sebenarnya saya tidak menginginkannya. Tidak menginginkan, tapi tidak ada yang lebih baik dari semua emblem yang saya miliki di sini. Untuk rank di sini ada muatan dan pertahanan. Nah, ini pertahanan pasukan dalam rally. Ini hanya digunakan ketika kita mengikuti rally guys. Jadi seperti itu. Sedangkan ini pertahanan barisan pasukan jarak jauh ini bersifat universal. Nah, oleh sebab itu saya mengambil yang bagian atas ini daripada yang bawah. Jadi seperti itu guys. Nah, ketika kalian sudah memperhatikan buff ini, kalian perhatikan pada posisi kedua yaitu buff set. Nah, di sini ada buff set guys, kalian bisa lihat. Jika kalian memiliki 2 set, kalian dapat memiliki buff atau debuff. Nah, di sini kalian memiliki debuff. Di sini adalah debuff saat bertahan. Nah, ini ketika kalian bertahan ya guys ya. Serangan pasukan darat musuh akan berkurang 25%. Nah,
Lalu set keempat, ketika kalian mendapatkan 4 set bertipe compassion ini, kalian akan mendapatkan debuff saat bertahan. Pertahanan pasukan berkuda musuh akan berkurang. Nah, jadi seperti itu guys, kalian mendapatkan 2 set debuff. Nah, saran saya di sini, kalian itu perlu memix. Jadi kalian mix setiap kombonya ya guys ya. Di sini kan ada, nah di sini ada serangan, kalian perhatikan saat menyerang. Di sini ada buff, debuff saat menyerang. Ini ketika kita menyerang musuh, kita mendapatkan debuff. Oke. Lalu di sini ketika kita bertahan, kita mendapatkan debuff. Nah, saran saya adalah kalian memiliki pada compassion ini memiliki 4 startup atau 4 set. Jadi kalian bisa mendapatkan debuff 2. Tapi jika kalian ingin memaksimalkannya, kalian perlu 6 set. Jadi di sini kalian bisa mendapatkan serangan, pertahanan, dan HP pasukan pembidik atau pasukan ranked itu sebanyak 15%. Ini untuk 6 set. Di sini ketika kalian ingin bermain tipe bertahan, jadi saya sarankan kalian menggunakan tipe yaitu 4 set pada compassion atau 4 set pada tipe bertahan dengan debuff, dan 2 set dengan tipe serangan dengan debuff. Jadi seperti itu guys. Jadi kalian perlu memix semuanya agar lebih maksimal. Ini jika kalian berfokus pada debuff. Tapi jika kalian ingin berfokus pada keseluruhan, saya sarankan kalian menggunakan 6 set dengan jenis yang sama, yaitu compassion ini, atau 6 set dengan jenis valor, yaitu untuk menyerang. Di sini kalian melihat pada saat menyerang, serangan pasukan darat musuh akan berkurang 20%. Lalu untuk set keempat, saat menyerang, pertahanan pasukan berkuda musuh berkurang 20%, dan HP pertahanan dan serangan pasukan jarak jauh penyerang akan bertambah 10%. Ini untuk jenis serangan ya guys ya. Nah, ketika kita menggantinya kepada set compassion, ini menjadi tipe bertahan. Saat bertahan, kalian perhatikan, saat bertahan serangan pasukan darat musuh berkurang 25%. Saat bertahan, pertahanan pasukan berkuda musuh berkurang 25%. Nah, serangan, pertahanan, dan HP pasukan pembidik untuk set ke-6 akan bertambah 15%. Ini ketika kalian bertahan. Jadi seperti itu guys. Jadi saya sarankan kalian menggunakan 2 set atau 4 set untuk bertahan, lalu 2 setnya untuk tipe menyerang, debuff. Ini jadi kalian bisa fokus pada debuff. Kenapa guys? Kalian bisa perhatikan di sini. Di sini kalian mendapatkan 10%, tapi di sini debuff mendapatkan 20%. Menurut saya 10 atau 20 itu pasti lebih bagus yang 20. Tapi di sini 10-nya jika kalian 6 set itu maka berkonsentrasi pada pertahanan, serangan, dan HP. Nah, kalian bisa memilih jenis apa yang kalian suka. Tapi sebelum kalian memilih, saran saya kalian simpan dulu semua emblem. Jangan pernah meleveling atau meningkatkan emblem kalian ke level selanjutnya. Tahan saja dulu. Jadi seperti itu, kalian tahan. Ketika kalian sudah memiliki banyak koleksi, maka buffnya akan berbeda-beda guys yang kalian dapatkan. Contoh di sini saya akan memberikan contoh. Nah, di sini saya memiliki 3 compassion ya guys ya. Kalian perhatikan. 3 compassion memiliki buff yang berbeda guys. Kalian perhatikan compassion yang pertama
muatan pasukan jarak jauh, pertahanan pasukan jarak jauh. Oke. Compassion yang kedua, pertahanan pasukan jarak jauh, pertahanan pasukan jarak jauh. Nah, sedangkan compassion yang ketiga, pertahanan pasukan jarak jauh, pertahanan pasukan pembidik dalam rally. Nah, terlihat jelas di sini setiap buff meskipun itu sama, maka buffnya berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu, saya sarankan kalian untuk menyimpan semua emblem terlebih dahulu atau semua balazon terlebih dahulu, barulah kalian tinggal memasangnya nanti sesuai buff yang kalian butuhkan. Nah, apabila jenis emblem ini atau balazon ini cocok untuk Anda, untuk permainan Anda dengan buff yang bagus, maka kalian bisa tingkatkan. Jadi seperti itu guys. Nah, dan ketika kalian mencapai pada level 10, maka akan terbuka atribut lagi. Nah, jadi seperti itu guys. Nah, dan untuk membuka set yang di bawah ini, kalian tinggal memilih memakai formasi 4 set dan 2 set, atau kalian memakai 2 set dan 2 set dan 2 set. Nah, ada di sini buffnya yang bertipe monster juga guys. Di sini pasukan berkuda saya punya. Nah, di sini ada yang tipe monster. Nah, ini di sini kalian lihat. Nah, di sini emblem bayangan soul untuk mounted atau cavalry. Di sini buffnya bertipe monster ya guys ya. Ketika saya menggunakan 2 set, nah atau 6 set. Nah, ini ketika kalian ingin memainkan rally monster, itu lebih bagus kalian menggunakan 6 set dengan tipe ini guys, karena memiliki buff monster yang bagus. Nah, kalian bisa men-settingnya dengan kolom di sini. Jadi seperti itu guys. Nah, kolom sini kalian setting, baru kalian tandai dengan nama, lalu kalian simpan. Seperti itu. Misalnya contoh kalian ingin menyimpan pada kolom 1 adalah PvP, lalu kolom 2 adalah monster, kalian tinggal simpan saja. Jadi seperti itu guys. Oleh sebab itu, kalian jangan membuang atau meningkatkan emblem kalian terlebih dahulu. Simpan semua hingga mencapai 500 atau 480 emblem, barulah kalian bisa memilih secara pelan-pelan mana buff yang kalian suka, mana yang menurut kalian bagus. Kalian bisa pasang, lalu kalian mengkombinasikannya. Ketika itu sudah cocok, kalian bisa mengunci. Nah, baru kalian tinggal mengingatkan saja yang mana yang tidak cocok. Tapi usahakan semua pasukan mendapatkan emblem dan kalian kunci, baru kalian tingkatkan supaya emblem yang bagus tadi tidak menjadi sasaran untuk leveling. Jadi seperti itu guys. Oke guys, saya rasa hanya sampai di sini saja pembahasan mengenai emblem. Saya harap kalian semua mengerti. Jangan lupa like dan subscribe video saya jika kalian menyukai video ini, dan bagikan kepada teman-teman kalian agar kita sama-sama belajar dan tentunya sama-sama berkembang lebih baik ke depannya guys ya. Oke guys, biar lebih enjoy dalam bermainan Evoni, saya sarankan kalian jangan lupa minum kopi ya guys ya. Tentunya kopi akan membuat kalian lebih enjoy dan relax. Oke guys, see you next time. Bye bye.